Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah majelis ta'lim subuh Masjid Baitul Mukmin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, juga kesempatan untuk dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, hari kedua dari tahun baru Hijrah 1447 Hijriyah. Karena itu saya ucapkan kepada semuanya selamat tahun baru Hijrah. Semoga di tahun ini kita insya Allah keadaannya lebih baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana ada satu doa yang sangat simpel, ya. Allahumma hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, rubahlah keadaan kami, ya, dari keadaan yang keadaan sebelumnya atau keadaan saat ini kepada keadaan yang lebih baik. Nah, dalam hubungan itu maka tema kajian kita pada hari ini insya Allah antara lain berkisar tentang yang berhubungan dengan hijrah. Yang pertama, makna hijrah itu secara sederhana adalah perpindahan, ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Tapi sesudah putuh Makkah, maka tidak ada lagi hijrah dalam arti tempat, ya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dalam arti pindah tempat, ya, sesudah putuh Makkah. Secara agak filosofis, makna hijrah itu adalah berpindah dari zona nyaman, ya, dari zona nyaman, ya, kepada zona yang penuh dengan risiko, ya, perjuangan. Karena itu maka jika kita bercermin dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika beliau meninggalkan kota suci Makkah itu di bawah ancaman pembunuhan. Di bawah ancaman pembunuhan kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan
beliau juga bersiasat bahwa yang kemudian menggantikan tempat tidurnya, ya, yang menjadi incarannya, itu digantikan tempat tidurnya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu semuanya penuh dengan resiko, ya. Karena itu saya kira tidak berlebihan kalau ada yang mengartikan hijrah itu adalah keluar dari zona nyaman, ya, menuju satu zona yang lebih baik, tapi harus melewati resiko, ya, resiko perjuangan. Dan hijrah adalah merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu maka dalam konteks hijrah kita hari ini, yaitu lebih kepada hijrah, mungkin penekanannya lebih pertama hijrah yang berhubungan dengan peningkatan keimanan kita. Hijrah keimanan, artinya dari keimanan yang belum begitu yakin, ya, dari ilmul yakin kepada ainul yakin, dari ainul yakin kepada hakul yakin, ya, jadi kepada keimanan yang lebih baik. Kemudian juga hijrah bisa dalam arti juga meningkatkan wawasan, yaitu perubahan dalam arti ilmu pengetahuan dan wawasan, ya, wawasan keislaman, dari wawasan yang sempit, ya, yang tidak luas kepada wawasan yang luas, dari wawasan yang mungkin boleh dibilang rigid, ya, kepada wawasan yang lebih luas, lebih lebih fleksibel. Ada juga dalam Al-Quran itu hijrah dalam arti keluar dari dari suasana kehidupan yang terkungkung dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan sesaat kepada kepentingan jangka panjang. Satu ketika ada seorang sahabat, dia secara fisik dia sesungguhnya uzur, dan orang yang uzur itu termasuk mereka yang mendapatkan pengecualian untuk tidak harus berhijrah. Tapi sahabat ini memaksa dia untuk tetap ingin pergi berhijrah, hingga kemudian ditandu oleh sahabat-sahabat yang lainnya, dan sampailah dia di perbatasan Mekah, di Tan'im, ya. Kalau sekarang kalau kita mau umroh, itu biasanya perbatasan mikot yang paling dekat di kota Mekah itu namanya Tan'im. Di situ ada Masjid Siti Aisyah. Nah, sahabat ini ketika hendak ke Madinah, sampailah di Tan'im. Dan di Tan'im dia lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dia. Begitu mulianya niat sahabat ini untuk berhijrah meskipun dalam kondisi uzur tadi, maka kemudian Allah menurunkan sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron ilallahi wa rasulih, dengan niat untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dia dijumpai dengan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah meletakkan pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitu
mulianya niat seseorang untuk berhijrah. Karena itu maka salah satu pilar perjuangan kaum muslimin itu ditandai dengan dua golongan, ya, yaitu golongan muhajirin dan golongan ansor, ya. Golongan muhajirin dan golongan ansor, ya. Baik. Di tahun 1447 Hijriah ini ada kado spesial bagi umat Islam Indonesia khususnya dan umat Islam di seluruh dunia. Hari Rabu yang lalu dipelopori oleh, mohon maaf saya sampaikan, dipelopori oleh PP Muhammadiyah, kemudian mengusung satu keinginan besar yang tertunda hampir selama 14 abad. Yaitu apa? Kalender Hijriah global tunggal. Ya. Kalender Hijriah global tunggal di launching pada hari Rabu yang lalu. Ya. Jadi harapannya ke depan peluang-peluang untuk berbeda ya dalam beribadah dan bermuamalah itu lebih kecil. Ya. Jadi kalaupun perbedaan-perbedaan itu hanya sifatnya perbedaan ya selisih waktu lah, ya. Tidak sampai selisih hari. Nah, sebagaimana diketahui kalender Hijriah itu sekarang belum sama, ya. Bahkan di kita saja mungkin kalender yang dikeluarkan pemerintah itu tanggal satunya boleh jadi sekian. Tapi ada organisasi yang lain itu sekian, itu ya. Itu relatif tidak sama. Nah, maka diusunglah ya niat yang sangat mulia ini, yaitu disebut namanya KHGT, ya, KHGT, kalender Hijriah global tunggal, ya. Kenapa orang lain bisa sama kalendernya? Nah, kenapa kaum muslimin tidak bisa? Ya, itu. Nah, jadi ada ikhtiar. Sudah di launching kemarin, dihadiri pula oleh beberapa duta besar dari negara-negara sahabat, dari Turki, dari Sudan, dari Uni Emirat kalau tidak salah. Nah, termasuk juga dari Iran, ya. Itu hadir dalam rangka launching. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi kado, ya, kado bagi kebersamaan Islam dan kaum muslimin, sehingga ke depan umat Islam itu lebih bersatu, ya, lebih bersatu derap langkahnya. Dan syiarnya itu akan lebih terasa. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini juga poin yang kedua, saya ingin mungkin nanti kita juga berdiskusi lah, ya, berdiskusi. Di antara harapan-harapan yang dihadapi oleh umat Islam di abad sekarang ini, ya, juga kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, terutama musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam. Nah, siapa sesungguhnya yang harus kita jadikan sebagai musuh bersama kaum muslimin? Ya, sudah pasti dia adalah orang-orang kafir, ya. Tapi kafir yang dimaksud tentu kafir yang memusuhi. Dalam bahasa fiqhud daulah ada yang disebut namanya kafir harabi, ya, kafir harabi. Tapi Al-Qur'an itu sering kita lalai untuk mentadaburi tentang ayat-ayat ini. Yaitu apa? Salah satu musuh yang harus kita yakini sebagai musuh bersama kita saat ini, di antaranya adalah kaum Yahudi.
Zionis, ya, terutama Zionis, kaum Yahudi. Mari kita lihat karakteristik dari kaum Yahudi. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, maka berikutnya adalah kita membaca surah apa? Al-Baqarah. Surat 2, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sendiri, itu artinya adalah sapi betina. Ya. Al-Baqarah itu sapi betina. Dari mana asal usul penamaan surat Al-Baqarah menjadi surat yang kedua ini? Ini saya kira perlu mendapatkan penjelasan. Nah, kita antara lain bisa melihat nama Al-Baqarah itu antara lain ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Ayat 67. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada kita sekalian bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam era kehidupan kita, terutama pada zaman-zaman sekarang ini, yaitu kita akan berhadapan dua golongan yang dalam Al-Quran surat Al-Fatihah disebut namanya golongan Al-Maghdub dan golongan Ad-Dallin, ya, Ad-Dallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak hadis yang menunjukkan, menisbahkan Al-Maghdub itu identik dengan kaum Yahudi. Dengan kaum Yahudi. Maka tak heran jika kemudian sesudah Al-Fatihah lalu kita membaca surah Al-Baqarah. Salah satu karakteristik dari kaum Yahudi yang harus kita pahami adalah mereka itu tentu selain keunggulan-keunggulannya, ya, mereka juga punya banyak keunggulan. Ya, salah satunya mereka itu keunggulannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya punya kawan tahun berapa ya? Mungkin tahun 90-an lah. Beliau termasuk profesor termuda di IKIP waktu itu. Di IKIP. Itu. Kebetulan beliau itu senior alumni kami dari pesantren. Namanya Profesor Dr. Dedi Supriyadi. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau umurnya itu tidak panjang. Nah, ketika melakukan penelitian tentang disertasinya, itu salah satunya tentang karakteristik kaum Yahudi. Beliau sempat melakukan perjalanan ke Italia, ke Eropa dan sebagainya untuk melakukan penelitian itu. Dan salah satu kelebihan dari bangsa Yahudi itu ketika anak-anak mereka bermain, maka yang pertama diperkenalkan kepada mereka itu adalah buku, katanya gitu. Jadi mereka itu dikenalkan itu buku, ya. Terserah bukunya mau diapain oleh mereka itu nggak masalah. Tapi hal yang pertama diperkenalkan itu adalah literasi, ilmu. Karena itu tak heran jika mereka kemudian sangat menguasai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kepada ibu sekalian, nah kita tidak akan bicara tentang keunggulan tadi, tapi salah satu karakter yang ditunjukkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Kaum Yahudi itu adalah kaum yang punya punya kepribadian. Di antaranya mereka suka memutarbalikan fakta. Itu, senang memutarbalikan fakta. Jadi kalau bahasa sederhananya,
kadang-kadang mereka itu melakukan satu kejahatan, tapi kemudian kejahatannya itu ditimpakan kepada orang lain. Ya. Sampai ada istilah maling teriak maling. Ya. Jadi jangan heran kalau kemudian dalam pergaulan dunia internasional ada istilah teroris teriak teroris. Ya. Itu salah satunya. Itu ditunjukkan dalam Al-Quran. Ini pengalaman testimoni pertamanya itu diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Jadi satu ketika ada terjadi pembunuhan di lingkungan mereka. Terbunuhlah seorang lelaki oleh lelaki yang lainnya. Kemudian oleh si pembunuh ini itu TKP-nya disamarkan. Jadi si jejak pembunuhannya itu, si mayatnya itu dipindahkan ke tempat lain. Ya, dipindahkan ke tempat lain dari TKP yang sebenarnya. Kemudian dia segera membuat opini, ya, bahwa menurut dia kemungkinan besar pelaku dari pembunuhnya ini adalah tidak jauh dari di mana lokasi mayat itu ditemukan. Ya. Jadi yang menjadi sasaran tertuduh itu adalah rumah di mana mayat itu diletakkan. Ya. Tentu saja orang yang ketempuhan, ya, diletakkan mayatnya itu dia segera untuk menyanggahnya. Antara lain dia mengatakan, sebodoh-bodohnya saya tidak mungkin melakukan pembunuhan lalu meletakkan mayatnya di depan rumah saya, gitu ya. Nah, akhirnya peristiwa ini kemudian jejaknya menjadi misteri. Tidak ketahuan siapa pelaku pembunuhannya itu. Nah, itu. Tidak ketahuan jejaknya. Misterius, ya. Kalau istilah kepolisian itu apa namanya? Dark number, ya. Nah, mereka berusaha untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Dan setelah dicari dengan ikhtiar-ikhtiar mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka minta bantuan, kalau istilah sekarang melalui pendekatan spiritual. Ya. Maka datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah supaya ditunjukkan siapa pembunuhnya itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau menyampaikan permohonan itu kepada Allah dan datang jawaban dari Allah. Kata Allah, baik, permohonan kalian akan dikabul, tapi dengan syarat. Ya. Apa syaratnya? Kalian harus menyembelih sapi betina. Nah, itu cerita. Syaratnya kalian harus menyembelih sapi betina. Ada yang bertanya, mengapa sapi betina yang disembelih? Itu karena ketika itu sapi betina itu termasuk sapi atau binatang yang disakralkan. Maka tak heran jika kemudian kaum Nabi Musa itu mereka pada kesempatan berikutnya ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka tidak menyembah sapi tapi mereka membuat patung emas yang menggambarkan sapi, kan gitu. Ijl namanya itu, ya. Ijlun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu sekalian supaya kalian menyembelih al-baqarah. Lalu kaumnya berkata kepada Nabi Musa, Musa, apa hubungannya pertanyaan kami dengan menyembelih sapi? Itu. Kok ini mah seperti mempermainkan? Itu. Atattakhiduna khuzwa? Itu.
Apakah engkau bermaksud mempermainkan kami? Ya. Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung kepada Allah, ya, bahwa aku sama sekali tidak termasuk orang-orang yang jahil. Muncul karakter yang kedua dari kaum Yahudi itu. Kaum Yahudi itu karakter yang kedua. Ketika mereka membutuhkan suatu keinginan dan keinginan itu sudah ada celah untuk dikabul oleh Allah, tapi mereka tidak segera melakukan perintah Allah yang disyaratkan itu. Artinya mereka punya karakter yaitu golongan yang istilah sekarang namanya bertele-tele. Ya, bertele-tele. Jadi ketika diperintah untuk melaksanakan satu ajaran, mereka tidak segera melaksanakan. Akhirnya perintah itu yang semula sangat sederhana sehingga dia menjadi sangat kompleks. Dan begitu kompleksnya syarat yang dibutuhkan sehingga mereka nyaris hampir mereka tidak melakukannya. Nah, namun demikian karena mereka memang dalam keadaan saat butuh, akhirnya mereka melakukannya. Dan setelah mereka melakukan, kemudian si sapi betina itu disembelih, dan sesudah itu Allah memerintahkan agar salah satu bagian dari sapi itu dipukulkan kepada mayit yang terbunuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si mayit itu seketika dia dihidupkan oleh Allah. Lalu dia berbicara bahwa sesungguhnya yang telah membunuhku orangnya adalah ini, ditunjukkan. Orangnya ini dia bukan orang lain. Dia adalah keponakanku. Dia membunuhku karena dia ingin menguasai warisanku. Rupanya dia membunuh mencari kambing hitam, ya, orang lain itu untuk menghilangkan jejaknya. Ini diantara karakter dari kebiasaan kaum Yahudi. Itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 67 dan seterusnya. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika kita sejak zaman dahulu, apalagi Islam itu namanya juga Islam, itu agama yang mengutamakan perdamaian. Tetapi dalam pergaulan kehidupannya, kita tidak selalu mulus untuk memperjuangkan yang namanya perdamaian. Kita akan berhadapan dengan golongan umat-umat yang lain. Kalau harus dibandingkan antara dua golongan, mohon maaf di sini, antara kaum Nasrani dengan kaum Yahudi, itu Al-Quran memandang masih mendingan kaum Nasoro daripada kaum Yahudi. Ya, itu. Mereka itu masih relatif memahami dengan kita. Tapi yang namanya kaum Yahudi itu mereka sekali memusuhi akan selamanya mereka memusuhi. Ya. Nah, ini dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 82. Surah Al-Maidah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, pasti akan mendapati satu golongan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Al-Yahuda, yaitu kaum Yahudi. Al-Yahuda, kaum Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang nyata-nyata musyrik, ya,
Yang dimaksud adalah musyrikin Mekah. Wala tajidanna, dan sungguh engkau pasti akan mendapati satu golongan manusia aqrabahum, yang paling dekat mawaddatan, kasih sayangnya, lillazina amanu, kepada kaum mukminin. Siapa mereka itu? Alladzina qalu, yaitu golongan yang mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami adalah kaum Nasara. Ya. Ini ayat ini menurut satu riwayat turun berkenaan ketika kaum muslimin di Mekah, yang ketika itu jumlahnya masih belum banyak, ya, dan mereka menjadi kaum yang terintimidasi. Nah, kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari kaum musyrikin Mekah. Mereka diintimidasi supaya mereka murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka, sehingga mereka dipaksa sedemikian rupa. Nah, bagi mereka yang tidak mau, itu tidak mau kembali kepada agama yang semulanya, tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh. Salah satunya yang dibunuh adalah Sumayyah dan ayahnya dan suaminya Amr, ya, Yasir, yaitu ayah sahabat Nabi Amr bin Yasir. Dan inilah yang menjadi syahidah pertama dalam Islam. Mereka dipaksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan supaya murtad, ya. Tapi karena mereka mempertahankan keyakinannya, akhirnya mereka dibunuh, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Nah, melihat perkembangan itu, kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW, beliau mempertimbangkan untuk agar kaum-kaumnya yang setia tadi mencari suaka politik ke negara lain. Maka dipilihlah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah pertama kaum muslimin itu yaitu ke satu negeri. Nah, dulu namanya Habsyah. Ya. Kalau sekarang lebih dikenal namanya Ethiopia, ya, Ethiopia. Dulu namanya Habsyah. Itulah peristiwa hijrah pertama dalam Islam yang diikuti hijrahnya itu oleh kurang lebih 105 kalau tidak salah. 105 orang dari dua rombongan. Rombongan pertama 70 orang, kemudian rombongan yang kedua 35 orang. Itu menyusul, ya. Menyusul. Nah, negeri yang menjadi tujuan yang dipilih adalah negara Habsyah, ya, negara Habsyi. Dan ketika itu apa yang menjadi pertimbangannya? Nah, inilah ayatnya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, dan sungguh pasti engkau akan mendapati satu golongan yang lebih dekat kasih sayangnya kepada orang beriman, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, qalu inna nasara, sesungguhnya kami adalah kaum Nasara. Nah, ini ketika itu diwakili oleh seorang pemimpin, seorang raja di Habsyi itu, namanya Raja Najasyi, ya. Orang mengenalnya Negus, Raja Najasyi. Zalika bi annahum qissisin, yang demikian itu karena di antara mereka qissisina, ada golongan yang disebut namanya qissisin, para pendeta, waruhbana, dan rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun. Tapi ada karakter yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya terletak pada predikatnya tadi, tapi yang menonjol di sini disebutkan annahum la yastakbirun. Mereka itu tidak sombong, ya. Mereka itu tidak sombong. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam pergaulan kehidupan, ya. Maka jelas sekali bahwa
yang menjadi musuh utama itu bagi umat Islam dalam percaturan dunia terutama adalah kaum Yahudi. Maka tak heran jika kemudian kita melihat sekarang pemandangan-pemandangan yang sangat memilukan ya selama 3 tahun terakhir ini ya. Mulai Oktober 2003 ya, sejak peristiwa pembantaian Gaza ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang antara kaum Nasrani dengan kaum Yahudi itu kadang-kadang mereka bersama-sama demi satu kepentingan ya. Wallahu alam, konon katanya Donald Trump itu ya, obsesinya dengan Gaza itu kan ingin menjadikannya sebagai kota pantai yang indah. Maka untuk mewujudkan ambisinya itu kemudian mereka melakukan genosida ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Yang presiden Serbia itu ya. Nah, sampai terakhir itu kan tidak kurang dari 55.000 orang ya, warga Gaza yang dibunuh ya melalui serangan-serangan yang membabi buta. Nah, jadi dari sinilah Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mendapatkan gangguan-gangguan baik secara kultural ya maupun secara propaganda. Nah, karenanya maka di sini pesan utamanya adalah bagaimana kaum muslimin sekali lagi untuk lebih menguatkan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Baik. Nah, kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, meskipun saya sangat berhati-hati dalam menyampaikan ayat ini yang ketiga ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Di surah Al-Maidah ayat 54 ada ayat yang penuh dengan harapan dan tantangan, sekaligus tantangan. Dan semoga kita menjadi bagian dari golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kamu an dinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillah, maka niscaya Allah akan mendatangkan biqaumin, mendatangkan satu kaum dengan ciri-ciri yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka adalah kaum yang dicintai oleh Allah, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu lemah lembut, kasih sayang terhadap sesama kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka itu punya sikap jelas tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah golongan yang berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal laim, dan mereka tidak takut mendapatkan celaan dari golongan yang mencela. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Saya ingin menjelaskan tentang ayat ini dengan mengambil rujukan dari sebuah tafsir. Ini tafsir yang dikarang oleh seorang ulama mufassir yang mendapatkan gelar, beliau itu imamnya para ahli tafsir. Namanya Syekh Fakhrur Razi, Ar-Razi, ya. Syekh Fakhrur Razi. Nama tafsirnya Al-Kabir. Al-Fakhrur Razi, Al-Kabir wa mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban, membuka pintu-pintu kegaiban. Tahun, kalau tidak salah tahun 2009,
Saya membeli tafsir ini di kota suci Mekah. Ya. Nah, ketika saya banyak ditanya ya oleh para jamaah sekarang ini tentang, mohon maaf, fenomena tentang Iran, ya. Nah, saya berusaha mencari referensi untuk mencari penjelasan dengan berdasarkan literasi. Mari kita lihat penjelasan Syekh Fakhrul Razi berkaitan dengan ayat ini. Nah, dijelaskan oleh Syekh Fakhrul Razi bahwa yang dimaksud dengan golongan, ya, yang dimaksud dengan golongan ikhtalafu fi anna ulaikal qaum manhum. Para mufasir berbeda pendapat tentang siapakah kaum pengganti yang dimaksud. Faqala, lalu berkata Ali bin Abi Thalib, wal Hasan, dan juga Hasan wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wad-Dihaq, dan ad-Dihaq, wa Ibnu Jurayj, dan Ibnu Jurayj, bahwa yang dimaksud kaum pengganti itu hum Abu Bakrin wa ashabu. Beliau adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yakni Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, hum alladzina qatalu, mereka itulah adalah orang-orang yang telah memerangi ahlur riddah, yaitu golongan yang murtad. Perlu diketahui dalam sejarah, Bapak dan Ibu sekalian, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah sendiri sudah ada 3 golongan yang murtad. Ada 3 golongan yang murtad di zaman Nabi sendiri, ya, di zaman Nabi sendiri. Kemudian sepeninggal Nabi itu sudah ada 10 golongan yang murtad, ya, 10 golongan yang murtad. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan ar-riddah, ya. Nah, man yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, niscaya Allah akan mengganti golongan itu dengan golongan yang lain. Nah, golongan pengganti menurut pendapat yang pertama yaitu Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Karena Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya adalah golongan yang pernah memerangi orang-orang yang murtad. Jadi faktanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar itu memerangi, ya. Salah satu yang diperangi itu adalah tokoh yang bukan saja murtad, tapi dia itu memproklamirkan diri sebagai nabi selain Nabi Muhammad. Nah, itu ini asalnya dia berasal dari Banu Hanifah. Ya, dia muasalnya dari Bani Hanifah, anak cucu Hanifah. Siapa dia? Itu sangat dikenal dalam sejarah. Namanya adalah Musailamah Al-Kazzab, ya. Musailamah si pendusta, ya. Dia yang mendustakan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi rasul, dia segera mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Dalam suratnya itu dia berkata, Muhammad itu min Musailamah ila Muhammad, katanya. Surat ini dari Musailamah ditujukan kepada Muhammad. Dia menyampaikan bahwa bumi ini kita bagi saja, wilayah Arab ini mari kita bagi 2 saja. Biar setengahnya di wilayah menjadi wilayah kekuasaanku. Nah, kemudian setengahnya itu silahkan menjadi wilayah kekuasaanmu. Orang setengah na ewang. Itu Musailamah Al-Kadzab. Ya. Kemudian suratnya itu dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Bumi ini adalah milik Allah, bukan dikuasai oleh siapa-siapa, milik Allah. Yarisuha li'ibadiyas salihin, yang diwariskan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhirnya di zaman Abu Bakar, Musailamah ini dibunuh dia
dieksekusi. Dan uniknya siapa yang membunuh Musailamah Al-Kadzab? Dialah orang yang di zaman jahiliyah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud. Namanya Wahsy. Ya. Ketika masa jahiliyah dia membunuh Hamzah dalam peristiwa perang Uhud. Kemudian pada Futuh Makkah rupanya dia menerima amnesti, ya, pengampunan dari Nabi Muhammad. Dan dia memanfaatkan amnesti itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia total menjadi seorang muslim yang paripurna. Maka kemudian dia bertobat, dan pada masa Khalifah Abu Bakar dia membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia menebus dosa masa lalunya dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu sedikit gambaran. Kemudian dalam riwayat lain, waqala Aisyah radhiyallahu an, dan berkata Aisyah, semoga Allah ridho kepada Siti Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal Rasulullah SAW, wartadatil Arab, dan banyak orang-orang Arab yang ketika itu menjadi murtad. Ya, kecuali tiga penduduk Arab, mereka yang tidak murtad, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan satu lagi penduduk Bahrain, ya, penduduk Bahrain. Nah, tetapi sebagian besar mereka itu murtad. Murtadnya dalam arti ada yang murtad itu memang totalitas keluar dari Islam. Ada juga yang murtad dalam arti mereka tidak mau taat menjalankan perintah agama, yaitu mereka menolak untuk melaksanakan perintah zakat, ya, perintah zakat. Jadi sebagian mereka, baik, kami katanya bersedia tetap untuk melaksanakan ajaran Islam, kami bersedia sholat, bersedia saum, tapi kami tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Nah, disinilah maka dalam peristiwa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, kemudian mereka itu diperangi. Ada sebagian yang kemudian mereka berbalik sadar, ya, dan kembali kepada Islam. Bapak Ibu sekalian, nah yang terakhir, nah ini kemudian wastahara an-nifaq wa nazala babai malu nazala bil jibalir riyasati lahadiha wa qala as-sudi nuzilatil ayat ini diturunkan fil ansor, berkenaan dengan kaum Ansor, li'annahum, karena sesungguhnya mereka hum alladzina, mereka adalah golongan yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'anu ala idhariddin, dan mereka menolong mendukung Nabi dalam mengidharkan agama. Kemudian waqala Mujahid, berkata Mujahid, nujilat fi ahli Yaman, termasuk golongan yang dipilih ini adalah penduduk Yaman. Nah, waruya marfu'an, diriwayatkan hadisnya secara marfu', annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nuzilat hadhil ayah asyara ila Abi Musa al-Asy'ari, beliau mengisyaratkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, waqala, dan beliau berkata bahwa kaum pengganti itu tidak lain adalah kaum Hada, yaitu kaum Abu Musa al-Asy'ari, yaitu kaum penduduk Yaman. Jadi jangan heran kalau kemudian dalam sejarah harus kita akui itu salah satu yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu adalah bangsa Yaman. Kalau di kita di Indonesia itu dikenal namanya Hadramaut, ya, Hadramaut. Jadi habaib itu dari bangsa Yaman, ya, para habaib itu. Yang agak sensitif ini harus saya sampaikan, tapi ini demi ilmu, demi wawasan. Waqala al-akharun, dan berkata yang lain, ya, berkata yang lain, hum al-Parsi, bahwa yang dimaksud golongan pengganti itu adalah bangsa Parsi. Li'annahu ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an hadhil ayah, ketika beliau ditanya tentang makna ayat ini, kemudian
beliau mengisyaratkan doroba biyadihi, beliau memukul biyadihi dengan tangannya ala atiki Salman, yaitu memukul bahu Salman dengan penuh kebanggaan, kira-kira begitu. Nah, waqala, dan beliau berkata, waqala annaha nuzilat, waqala, dan berkata hada wadawuhu. Nah, inilah katanya golongan pengganti yang nanti akan menjadi pelopor, ya, pelopor, yaitu di masanya. Summa qala law kana ad-din mu'alliqan bis-suraya, seandainya terbukti agama tergantung di bintang suraya, lana luhu, niscaya akan mencapainya, menggapainya rijalun min abna'i Faris, yaitu seorang lelaki, kaum lelaki dari anak cucu bangsa Parsi. Nah, ini yang mungkin perlu diklarifikasi. Jemaah sekalian, karena itu ketika saya ditanya tentang fenomena Iran, lalu saya katakan secara umum saja, mungkin ini keunggulan mereka. Satu, mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, mereka punya pengalaman bertarung dalam sejarah. Karena mereka semula terlahir dari bangsa Parsi. Bangsa Parsi itu pada zamannya pernah menjadi bangsa superpower, yaitu bersama dengan Romawi. Sehingga ada surat Ar-Rum, ya, gulibatir Rum fi adnal ard, dikalahkan Romawi, yaitu di bumi yang rendah. Nah, di bumi yang rendah. Nah, tapi kemudian bangsa Parsi itu juga dikalahkan kembali oleh bangsa Romawi. Nah, cuma masalahnya dalam konteks sejarah, bangsa Parsi itu dulu menjadi kebanggaan kaum musyrikin Mekah. Ya, jadi mereka ketika merendahkan Islam dan kaum muslimin pada masa-masa awal, mereka cerita tentang kehebatan Parsi. Ya, ada salah satu panglima yang sangat hebat pada masa itu, namanya Panglima Rustam. Ya, ada nama Rustam. Ya, saya baru sadar. Ada kakak senior saya namanya Atam Rustam. Ya. Oh, rupanya beliau diambil dari nama itu. Ada seorang panglima di zaman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perlu diklarifikasi adalah bahwa mungkin saja sekarang gilirannya bagi mereka untuk memimpin perjuangan. Tapi ayat ini sesungguhnya berlaku umum. Tidak hanya kepada kaum-kaum tertentu saja. Tidak hanya monopoli satu bangsa saja. Tadi kan ada zaman Abu Bakar, ada zamannya Abu Musa al-Asy'ari, kemudian juga ada zamannya yang lain. Nah, mungkin saja suatu saat juga tidak mustahil bangsa Indonesia akan memimpin peradaban dalam hal ini. Dengan satu karakteristik, akhirnya ahli tafsir memberikan satu penjelasan secara universal dengan syarat mereka yang akan memimpin peradaban itu yaitu satu, golongan yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, itu satu. Kemudian mereka yaitu golongan yang kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin, ya, berkasih sayang terhadap peduli terhadap kaum muslimin. Aizzatin 'alal kafirin, tapi mereka punya sikap yang keras dan tegas terhadap kaum mukminin, terhadap orang-orang kafir, ya. Wala yakhafuna laumatal laim, dan mereka tidak takut dicela oleh orang-orang yang cela. Saya kira bangsa Indonesia juga punya sejarah. Ya, punya sejarah, punya masa-masa perjuangan yang sangat gemilang pada masanya. Karena itu kesimpulan dari ayat ini, kalaupun benar pada satu masa ada satu golongan yang memimpin peradaban, itu sesungguhnya peluangnya diberikan kepada setiap bangsa, kaum muslimin di seluruh dunia, dengan karakteristik yang disebutkan tadi. Ya. Nah, silahkan lebih lanjut nanti dipelajari di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Mohon maaf kalau saya menyampaikannya mungkin kurang runut, ya.
Dan saya tidak ada maksud untuk hal lain, ini hanya sebagai wawasan saja. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan situasi saat ini, ya, terlepas kita tentu berbeda dengan kaum muslimin Iran, terutama dalam hal ideologi. Ya, kita sebagai penganut ideologi yang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara mereka adalah kaum penganut Syi'i. Dan memang di antara kaum Syi'i itu ada salah satu hal yang harus menjadi catatan kita. Mereka itu adalah golongan yang ada sebagian golongan yang mengkafirkan, ya, mengkafirkan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Ya, karena itu maka dengan ayat ini itu jelas sekali bahwa ketika ada klaim-klaim seperti itu, sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang mengklaim sebagai bangsa yang paling berhak. Ya, ya. Semua orang, semua bangsa punya peluang dengan syarat memiliki karakteristik yang dimaksudkan tadi. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Selamat tahun baru, semoga kita mendapatkan sesuatu yang insya Allah lebih baik di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan kalau ada tanya. Ini kebetulan hujan, mangga kalau ada. Bismillah. Mangga, Pak. Ya. Ya. Ya, jadi habaib itu adalah kaum muslimin dari keturunan Yaman, Pak. Itu dulu di zaman Nabi itu dari dari keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu banyak tercatat dalam sejarah, Pak. Beliau antara lain yang diutus menjadi juru runding, ya. Juru runding pada waktu pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ya. Itu juga juru rundingnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, jadi yang turunannya ke sini itu dari Terah itu, Pak. Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi yang berkembang di Indonesia itu antara lain banyak dari Yaman. Itu para habaib itu. Ya. Ya kira-kira begitu ya. Ya, ya. Mungkin bisa dirunut lebih lebih detail lah, ya. Lebih detail. Tapi kira-kira seperti itu, ya. Dari bangsa Yaman, Pak. Wallahu alam, apakah ada nasab langsung dari Rasul, ya, itu. Atau tidak? Saya belum mengkaji sampai sejauh itu, Pak. Ya, tapi saya melihat di sini itu asal muasalnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, itu saya kira. Wallahu alam. Ya. Maka saya kira cekap. Ya. Silakan, maka Pak Haji. Ya. Agak kurang jelas, Pak. Kalender. Oh iya. Baik. Saya kira ini sebuah ikhtiar, Pak. Ya, sebuah ikhtiar. Mungkin dalam proses selanjutnya, apakah diterima oleh komunitas atau kelompok Muslim yang lain, ya, atau bagaimana? Ya. Saya kira akan diuji, ya, nanti akan diuji, Pak. Ya, akan diuji, akurasinya akan diuji. Tapi klaimnya, ya, tim ini sudah mempersiapkan sematang mungkin, dan itu basicnya adalah sains dan syariat, Pak. Jadi basicnya itu adalah sains dan syariat, ya.
ilmu pengetahuan dan syariat. Ya. Jadi basisnya itu merujuk pada dua basis, yaitu basis sains dan syariat, gitu ya. Saya kira apakah nanti diterima oleh yang lain, itu nanti akan diuji, ya. Sejarah yang akan mengujinya, Pak. Ya, sejarah yang akan menguji. Saya kira begitu, ya. Yang akan mengujinya. Bangga, Pak. Apanya, Pak? Oh iya, Pak. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Jadi kalau Masehi kan apa namanya? Ya, ini dari Mekah, ya, intinya. Mudah-mudahan sekali lagi ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.